Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyelenggarakan rapat koordinasi khusus atau Rakorsus tahun 2024 di Hotel Four Point Makassar Senin pagi. Dalam Rakorsus itu, Wali Kota Makassar fokus membahas mengenai strategi penurunan atau penghematan karbon di Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menilai betapa pentingnya membahas upaya penghematan karbon dilakukan mengingat emisi karbon saat ini semakin tidak terkendali dan kini menjadi salah satu musuh terbesar komitmen dunia. Wali Kota Makassar Sapaan Dani Pomanto menekankan, kami punya visi kota dunia dan komitmen-komitmen mendunia. Salah satunya komitmen dunia sekarang, musuh bersama adalah emisi karbon, yang makin hari makin tidak bisa dikendalikan. Dani Pomanto pun memastikan upaya dalam melakukan penghematan karbon sudah dilakukan Pemkot Makassar sejauh ini. Salah satunya melakukan sosialisasi low karbon di Makassar, seperti menggunakan mobil dinas listrik, dotoro, hingga gedung pemerintahan. Visi kota dunia. Kalau kita bicara komitmen kota dunia, berarti kita punya komitmen yang mendunia. Salah satu komitmen dunia sekarang, musuh bersama itu adalah emisi karbon. Atau emisi karbon yang makin hari makin tidak bisa dikendalikan. Nah, caranya bagaimana kita menghemat karbon atau merancang sesuatu di kota kita agar pengurangan karbon menjadi hal yang nyata. Dan ini gerakan-gerakan harus masif, tersistem, dan terstruktur. Ini aslinya TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Ya. Tapi bukan bicara politik ini, bicara low carbon ini. Nah, makanya caranya adalah bagaimana melibatkan masyarakat. Rakorsus ini adalah itu tadi, rembuk masyarakat, 15.000 yang menyaksikan, 1.200 di dalam gedung, dan dengan narasumber yang sangat memadai, karena itu international speaker semua. Sederhana misalnya gini, sebentar saya memang materi saya itu. Semua sekolah, karena sekolah itu kan rata-rata berfungsi siang, sebenarnya dia sudah low carbon. Tapi karena tergantung sama listrik, sehingga akhirnya kita sensitivitas terhadap listrik menjadi tinggi. Maka tahun ini pula saya akan mensolarselkan semua sekolah-sekolah kita, semua puskesmas kita, kantor-kantor kita. Kenapa? Kita belajar di kekeringan kemarin, listrik kita jadi bermasalah. Sedangkan di sekolah-sekolah kita ada smart class yang punya alat-alat sensitif terhadap naik turunnya tegangan listrik. Maka saya pastikan tahun ini di perubahan saya akan fokuskan ke solar cell di semua sekolah. Itu hal-hal yang nyata. Yang kedua, tentang pengolahan sampah. Sudah ada pemenang PSL. Nah, sampah yang ada dengan sistem yang kita olah, di samping diolah sampah dari rumah tangga, juga sampah di TPA. Sehingga dalam 9 tahun, TPA akan menjadi taman hijau. Nah, itu hal-hal yang nyata. Itu sudah dalam persiapan kontraktual. Yang ketiga adalah kebiasaan kita menggunakan plastik. Nah, sehingga bijak dalam menggunakan plastik ini menjadi kampanye yang kita harus harus masifkan di masyarakat. Nah, dan kehidupan yang lain. Misalnya kita akan membangun feeder daripada kereta api. Semua berbasis tadi blue economy. Jadi bukan lagi green economy, blue economy. Blue economy itu adalah zero emissions, circular economy. Jadi blue economy ada 2 cirinya. Pertama zero emissions, 3 cirinya. Zero emissions, 1000 innovations, kemudian yang berikutnya adalah circular economy. Nah, itu teori itu diungkapkan namanya Gunter Pauli. Jadi namanya sekarang green economy yang